Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idi Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal Unix FreeBSD. Yang pertama, pastikan Anda punya memori yang minimal 2 GB pada harddisk Anda. Dan pada saat komputer dinyalakan, masuk ke dalam BIOS dengan menekan delete, kemudian setting boot. Sekuen, pastikan pertama kali yang dibooting oleh komputer adalah CD-ROM. Gambarnya seperti ini. Setelah CD Unix Anda dibooting oleh komputer, selanjutnya Anda diminta untuk melakukan pemilihan. Anda akan men-scan CD Unix Anda. Jika Anda yakin bahwa CD Unix Anda benar-benar jalan atau tidak ada error, agar proses cepat, Anda bisa pilih skip kernel configuration lalu tekan enter. Itu seperti ini. Tampilan pertama dari instalasi Unix, terdapat beberapa menu pilihan. Di antaranya instalasi secara default, yang berarti Anda menggunakan seluruh kapasitas harddisk yang akan digunakan untuk sistem operasi Unix. Jika Anda memiliki multi operating system dan membagi partisi secara manual sekaligus untuk penyelamatan data yang sudah Anda buat, ketika menggunakan Windows, pilih custom. Seperti ini contohnya. Setelah itu Anda bisa pilih partisisan untuk melakukan partisi pada harddisk Anda untuk mendapatkan space FreeBSD. Langkah-langkahnya seperti melakukan partisi di Unix, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Unix seperti D untuk menghapus partisi yang ada, C untuk membuat partisi yang baru, Z untuk ukuran dalam satuan apa. Langkah Anda yaitu buatkan partisi untuk FreeBSD sampai dengan bertanda FreeBSD pada space AHRS pada space, dan harus disk Anda atau tanda C. Langkah selanjutnya, Anda melakukan partisi langkah berikut dengan memilih boot manager, lalu tekan OK. Seperti ini gambarnya. Lalu akan muncul seperti ini. Dan Anda masuk pada menu label untuk membuat swap atau mount point dengan ukuran swap adalah 2 kali memori Anda. Sisanya adalah untuk file sistemnya, yaitu tanda garis miring. Lalu akan muncul gambar seperti ini, yaitu untuk memilih distribusi yang terdapat pada Unix. Di dalam menu ini, pilih all untuk menetapkan pilihan lalu exit, yaitu memilih media install, lalu pilih CD atau DVD, lalu exit untuk kembali ke menu dan pilih commit untuk menetapkan pilihan Anda sekaligus menginstal semua distribusi yang Anda pilih pada langkah ke-7 dan mengeksekusi semua langkah-langkah yang Anda lakukan mulai dari partisi harddisk sampai dengan memilih distribusi. Setelah proses commit dilakukan, akan muncul pilihan user confirmation request, lalu pilih yes untuk menyetujui dan lanjut ke tahap berikutnya. Lalu memilih paket aplikasi. Jika Anda memilih no, maka pilihan paket aplikasi tidak akan muncul dan Anda harus melakukan commit ulang. Tahapan ini adalah memilih paket aplikasi yang akan digunakan. Adapun paket aplikasi yang dianjurkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama database, lalu ada editor, lalu FTP, lalu mail, lalu net, dan www atau itulah.
Anda bisa melakukan pilihan tersebut dengan menggunakan fasilitas left, right, up, down, space, enter yang ada pada keyboard Anda. Setelah paket-paket instalasi dipilih, lakukan pilihan install untuk mengeksekusi apa yang telah dipilih. Tahapan ini adalah set password yang akan diberikan pada sistem operasi Unix pada set user login pada Unix. Minimal password 5 karakter dan pengisian password kurang dari 5 karakter pun bisa dilakukan. Tahapan ini memilih time zone, yaitu pemilihan regional atau pemilihan tempat wilayah komputer. Pilih Asia pada menu time zone selektor yang terdapat pada tampilan gambar di atas. Di bagian menu Asia, pilih Indonesia. Di dalam menu Indonesia, pilih Java dan Sumatera jika Anda tinggal di Pulau Jawa. Langkah selanjutnya yaitu men-setting network. Adapun anjuran pilihan yang harus Anda pilih pada menu network tersebut yaitu anon FTP, lalu gateway, NF client, NF server, dan counter. Setelah anjuran pilihan tersebut telah Anda lakukan, pilih commit untuk menetapkan pilihannya. Setelah proses selesai, kembali ke menu utama lalu pilih exit install. Komputer akan mereboot kembali dan pilih yes. Lalu proses penginstalan sudah selesai. Instalasi Unix telah selesai dilakukan, maka setiap Anda menyalakan komputer akan tampil pilihan F1 untuk Windows dan F2 untuk Unix FreeBSD. Untuk login ke Unix, ketik root dan isikan password sesuai dengan setting password yang Anda buat saat menginstal. Anda bisa melakukan edit dengan perintah VE atau etc atau motd untuk tampilan pertama pada layar Unix setiap kali user login. Sekaligus memberitahukan bahwa user yang login ke Unix tahu bahwa user tersebut berada pada root utama pada sistem operasi Unix. Adapun perintah-perintah dasar saat menggunakan Unix. Pada lingkungan sistem, terdapat logname yang menampilkan nama pemakai, lalu logout keluar dari sel pada cell, lalu ID menampilkan nama pemakai beserta nomor identitas dari pemakai serta nama grup dan nomor identitas grup. Lalu password akan muncul dan Anda bisa mengubahnya saat Anda mau. Lalu muncul username yang menampilkan nama simpul dari sistem Unix, lalu who menampilkan pemakai yang menggunakan sistem, lalu main menampilkan dokumentasi online dari suatu perintah Unix, lalu new grp atau mengubah grup efektif, lalu set menampilkan variabel lingkungan pada sel pemakai, lalu tty menampilkan nama identitas terminal, lalu exit keluar dari sel pada born cell dan count cell. Selanjutnya perintah-perintah dasarnya itu manajemen file. Yang pertama cp menyalin file, lalu ls menampilkan informasi dari file, lalu chat menampilkan isi file, lalu rm menghapus file, lalu find mencari file-file tertentu pada suatu direktori, lalu more menampilkan isi suatu file teks per layer, lalu mv menampilkan file ke direktori lain, lalu pg menampilkan isi suatu file teks per layer. Perintah selanjutnya itu manajemen direktori. Yang pertama mkdir membuat direktori baru, kedua pwd menampilkan nama direktori yang sedang aktif, ketiga cd mengaktifkan suatu direktori sebagai direktori saja, keempat copy menyalin selalu struktur direktori, kelima rmdir menghapus direktori, keenam mv mengubah nama direktori. Perintah selanjutnya untuk mengatur akses file. Yang pertama chmod mengubah hak akses dari suatu file, lalu chgrp
mengubah grup dari suatu file, lalu chown untuk mengubah pemilik dari suatu file. Perintah selanjutnya yang berhubungan dengan proses. Yang pertama kill, menghentikan suatu proses berdasarkan identitas proses. Yang kedua ps, menampilkan proses-proses yang sedang berjalan. Ketiga sleep, menunda eksekusi. Yang selanjutnya perintah keenam yang berhubungan dengan layar. Yang pertama banner, menampilkan tulisan berukuran besar. Kedua clear, membersihkan layar. Ketiga echo, menampilkan tulisan pada layar. Selanjutnya perintah lain-lain seperti call, dead, lp, v, mail, sort, grab, bc, dan wc. Bisa Anda lihat itu penjelasannya seperti di bawah ini. Dan selanjutnya text editor atau v. V digunakan untuk memodifikasi dari suatu file. Misalnya pagar v atau etc atau mod. Perintah ini digunakan untuk memilih atau merubah setiap tampilan user yang login ke FreeBSD. Adapun perintah-perintah dasarnya sebagai berikut. Yang pertama esc untuk save atau edit. ESCW pertama save atau edit. Selanjutnya ESCWkey save exit. Selanjutnya ESCX save exit. Selanjutnya ESCkey untuk quit. Lalu ESCkey tanda seru membatalkan. Double D menghapuskan satu baris. Double Y copy. Dan P paste. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.